Presiden RI Jokowi menyebut kondisi bumi saat ini berada pada fase mendidih, tidak sehat atau global boiling, lebih dari global warming. Kenaikan suhu bumi jika dibiarkan lebih dari 1,5 derajat Celcius, maka diprediksi akan mengakibatkan 200 juta orang mengalami kekurangan air, 14% populasi akan terpapar gelombang panas, dan 600 juta orang akan mengalami malnutrisi akibat gagal panen. Akademisi dari Politeknik Negeri Bali Imade Budiada menegaskan ancaman yang diungkapkan Presiden Jokowi itu nyata adanya. Saat ini ada peningkatan suhu bumi, maka dari itu kondisi ini hendaknya menjadi warning bagi masyarakat agar waspada terhadap kondisi ini. Kontribusi dari pembangkit energi fosil terhadap kondisi suhu bumi sangat besar. Untuk mengurangi emisi karbon agar dapat mengurangi efek rumah kaca, maka transisi energi sangat perlu dilakukan mengingat kontributor terbesarnya adalah pembangkit dari energi fosil. Namun efek gas rumah kaca GRK tidak hanya dari polusi pembangkit tapi juga dari polusi kendaraan bermotor, berbagai jenis pembakaran termasuk aktivitas industri atau pabrik seperti pabrik semen, besi, baja, dan kimia. Penggunaan bahan kimia seperti freon dan klorofluorokarbon (FCF) dalam pendingin, AC, dan aerosol juga menghasilkan emisi gas rumah kaca yang sangat kuat seperti hidrofluorokarbon (HFC) dan perfluorokarbon (PFC). Dikatakannya PLTU menggunakan bahan bakar batu bara, sedangkan PLTU menjadi sumber energi terbesar dari pembangkit listrik selain hidro. PLTU terbesar karena murah dan hasilnya besar terutama di Paiton dan Suralaya yang menjadi sumber listrik Jawa Bali. Setidaknya dengan transisi energi ke EBT, setidaknya dapat mengurangi efek GRK meski ada faktor lain. Sementara Kementerian SDM menyebutkan PLTU batubara merupakan kontributor emisi GRK terbesar sebesar 78% dari total emisi GRK di sektor pembangkit. Berdasarkan Lembaga Organisasi Mahasiswa Geografi UGM yang ditulis oleh Setiawan dan Pradita 2023 disebutkan, perpindahan masa dari masa pemanasan global menuju masa pendidihan global menandakan bahwa terjadi penurunan laten pada daya dukung bumi terhadap makhluk hidup yang tinggal di muka bumi. Penyebab terbesar dari perpindahan massa ini adalah pembakaran bahan bakar fosil. Emisi karbon dari bahan bakar fosil yang lepas di atmosfer setidaknya telah mencapai angka 36,6 gigaton sepanjang tahun 2022, dengan kontribusi terbesarnya berasal dari kegiatan penerbangan internasional pasca pandemi COVID-19 (SSD 2022). Emisi karbon dari bahan bakar fosil disumbang oleh 4 sumber utama, yakni minyak bumi, batu bara, semen, gas alam. Emisi karbon terbesar adalah karbon dari batu bara yang memberikan persentase sebesar 41% dengan total polutan sebanyak 15,1 gigaton. Diikuti oleh minyak bumi dengan total polutan karbon sebesar 12,1 gigaton, gas alam sebesar 7,9 gigaton, dan industri semen sebesar 1,5 gigaton. Citamaya, Bali Pos melaporkan.